teman-teman tentang pengalaman salah satu alumni Prasmul nih saat eh, jadi first jobber gitu ya. Hari ini dibantu sama Leoni. Hai Leoni. Halo, halo semuanya. Halo. Wait, salam Oke. kenal semuanya. Halo. Halo. Thank you ya sebelumnya Leoni ya sudah mau ngebantuin webinarnya CDC dan Alumni Network serta IKA Prasmul gitu. Hari ini sebetulnya topiknya lebih mau ke sharing sih Leoni tentang pengalaman kamu saat lulus terus mulai bekerja gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, eh, saya serahkan ke kamu ya Leoni ya. Oke, halo semuanya. Halo, halo siang. Halo. Nih, boleh banget ya nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada yang mau nanya-nanya, boleh banget langsung di chat ditulis aja. By the way, salut banget nih sama teman-teman yang datang nih siang-siang gini jam 2 gitu kan ya. Mungkin sambil ya saya mungkin sambil kelas atau sambil apa, tapi kayak teman-teman yang lain nih udah datang ke webinar buat belajar. Salut banget buat semuanya ya, buat teman-teman yang datang. Aku manggilnya teman-teman aja ya, soalnya aku berasa kayaknya aku belum setua itu kok. Aku belum sejauh itu umurnya sama kalian. Jadi aku kayak lebih enjoy untuk manggil kalian teman-teman aja. Oke, oke. Kalau gitu aku mulai ya untuk today sharingnya. Em, oke, aku izin share screen dulu ya. Oke. Oke, udah kelihatan belum? Kalau boleh nggak typing yang teman-teman yang udah bisa ngeliat gitu ya layarnya boleh kayak udah gitu or something gitu kasih emoji gitu biar aku tahu. Oh, oke, sudah ya. Oke, jadi hari ini aku dipercaya nih buat ngobrol sharing tentang first job expectation versus reality gitu ya. Kayak ini kayak film-film banget gak sih waktu aku dapet judulnya ini kayak ekspektasi versus reality. Wah, ini kayak kayak kalau aku nonton drama nih kayak dramanya ini ekspektasinya kayak gimana sih terus ntar realitanya seperti apa sih jadi aku kayak wow oke. Aku coba sharing gitu ya pengalaman aku waktu aku first job. Jadi aku perkenalan dulu semuanya. Wait, ya ini this is my career journey. So aku itu sebenarnya angkatan 2015, lulusnya di 2019. Waktu itu di S1 Prasmul Bisnis. Nah, di sebelah kiri ya. Jadi waktu itu dari S1 Prasmul Bisnis, aku lanjut untuk kerja dulu di S2 sama S3-nya Prasmul sebagai brand eksekutif tahun 2019 sampai Oktober 2020. Nah, waktu itu kenapa aku kerja dulu di Prasmul? Karena memang I love Prasmul, of course, and aku juga kemarin dapet beasiswa 4 tahun di sana. Jadi one of dedication lah ke Prasmul. Jadi aku kemarin kerja dulu sempat di Prasmul almost 1 year. Terus waktu itu sempat kosong juga pas COVID gitu ya 3 bulan. Jadi 3 bulan waktu itu aku ditanyain mau nggak jadi asisten marketing projectnya Project Education Ministry gitu Badan Penggerak Guru. Oh ya boleh boleh boleh. Oke, it's a good quite interesting opportunity gitu untuk pengen tahu sebenarnya kalau di government seperti apa sih. Jadi aku 3 bulan bantu as marketing project, assistant marketing project di sana. Terus sambil apply apply karena kan waktu itu 2020 COVID ya. It's quite challenging gitu waktu apply apply. Terus 2021 dapat kerjaan di produk marketing analis di Traveloka gitu ya. Waktu itu sebenarnya dapat yang diproses benar-benar yang aku pengen banget itu ada dua, ada Traveloka sama BCA, MT BCA. Tapi waktu itu setelah setelah berpikir panjang, merenung berdoa, terus kayak berpikir panjang gitu ya, bikin table gitu ya, kayak kira-kira aku mau yang mana gitu ya. Akhirnya I choose buat lanjutin di Traveloka instead of MT BCA. 2021 sampai 2024, terus akhirnya di 2025 kemarin sampai sekarang aku
thanks God dapat role baru lagi as product marketing manager Area Noble. Area Noble Group. Area Noble Group tuh apa? Jadi dia mostly beauty, beauty and skincare. Di bawahnya tuh ada brand RH Ultimate Clinic, ada skincare. Kalau kalian tahu, Age Corrector, True White, terus ada Air Hair gitu ya, yang buat kebotakan-kebotakan dan sebagainya. Itu under Area Noble Group. Kebetulan aku manage-nya RH Ultimate Clinic. Okay, so before I start, I think I wanna ask friends here gitu ya, kayak after 1 year final project or thesis, sebenarnya what will you feel gitu, kayak kalau udah selesai BP karena aku bisnis gitu ya, kayak kan teman-teman udah mau BP atau mau skripsi gitu ya, setelah 1 tahun gitu ya ngerjain project bisnis projectnya, tesisnya gitu ya, bulak-balik sama dosen pembimbing, terus akhirnya revisi, terus ya ada tension juga sama teman-teman gitu ya, terus akhirnya sidang dan akhirnya lulus gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dirasain gitu? This is my one of my picture gitu ya, like 6 years ago. Almost seven, almost seven, bahkan gitu kayak bahkan hampir 7 tahun yang lalu gitu ya, kayak ini waktu aku lulus di Prasmul gitu ya, aku yang kedua dari kiri, terus ini teman-teman BP aku gitu ya berlima, terus kemarin waktu habis sidang gitu ya, biasa lah ya dapat selempang gitu kan, dapat bunga, congrats Leoni, congrats siapa ini, congrats ini gitu ya, terus foto-foto segala macam gitu ya, terus kayak dalam hati tuh kayak rasanya pasti ngerasain, wah gila lega banget gitu ya, we did it gitu, sampai kayak terharu-haru sama teman gitu ya, tos gitu kayak guys kita lulus gitu, happy banget gitu ya waktu itu. Tapi kayak di balik happy itu semua ya, itu tuh kayak bertahan paling cuma seminggu gitu ya, 2 minggu, gila kita udah lulus, gila 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 gitu, kayak kayak we did it guys, akhirnya semua perjuangan kita terbayar, terus kayak sementara ngeliat masih teman-teman ada yang kayak masih ngantri sidang dan sebagainya, kayak kita udah lega banget gitu, we did it gitu. Tapi yang tadi aku bilang ya, itu cuma kayak bertahan 2 mingguan kali ya, terus abis itu kayak berpikir, habis ini pada mau ngapain ya kita gitu, kayak nanya gitu, yang kayak tadi nanya tuh yang temanku nih yang pakai paling kiri, lo habis lulus mau ngapain gitu. Oh, gue habis lulus mau cari kerja dulu nih, gue udah dapet kerjaan. Oh iya iya iya, dapet kerjanya dari mana? Iya, tiba-tiba nyokap gue random aja gitu, kayak ngobrol sama orang, terus lagi nyari orang, nyokap gue rekomen gue gitu. Oh, oke, di family business. Oh iya iya, oke oke oke. Terus yang ketiga tiba-tiba, oh iya nih nggak tahu, gue masih apply tapi kayak ternyata 1 year kemudian kayak dia dapat di BCA juga as business analyst gitu. Terus yang keempat, oh gue mau lanjutin usaha nyokap gue ini properti gitu kan, property agent gitu, kayak bantu-bantulah beres-beresin dulu internalnya. Oh oke oke, I see I see. Yang terakhir nih yang paling kanan, gue mau lanjutin BP kita dulu deh sementara sambil gue build bisnis lah, eh apa punya capital dari orang tua gitu kan, kenalannya, terus udah punya capital barang-barangnya, tapi mau bikin bisnis modelnya yang baru. Oh I see I see, oh oke oke oke. Mostly mungkin namanya anak bisnis kali, jadi kayak mereka seneng yang berbisnis gitu ya, atau lanjutin bisnis orang tua yang, but kayak I'm here, kayak aku waktu itu kerja gitu kan di Prasmul, terus kayak kayaknya gue lebih kayaknya aku akan belajar sesuatu yang aku mau tekunin gitu kan. Tapi kayak di sini gitu ya, aku tuh nggak mau sembarang asal milih gitu ya. Waktu itu kan sebenarnya waktu mau kerja di Prasmul banyak nih sebenarnya pilihannya, ada program bisnis S1 Prasmul, ada alumni network gitu ya, ada bagian Komdev, community development. Terus aku nggak mau nih, aku kayak aku tuh udah sukanya kayak marketing gitu kan, so kayak in here gitu, kayak aku tahu nih kayak aduh kalau misalkan sekali masuk marketing nih, sekali masuk karena aku mau kerja marketing nih, it will be better kayaknya kalau aku ke marketing ya gitu, kayak aku kerjanya di marketing ya. Akhirnya aku waktu itu approach lah waktu di Prasmul, aku approach waktu itu ke marketing directornya, dulu namanya Pak Freddy, tapi beliau sudah jadi almarhum ya kemarin. Pak, saya mau belajar di marketing, Pak. Kira-kira ada slot kosong nggak ya? Itu kayak aku memberanikan diri untuk approach beliau. Nggak tahu ada lowongannya atau enggak, but I try to approach him. Dan
asking, aku bisa bantu-bantu ini itu kok Pak gitu. Karena kayak after lulus ini kayak adalah the end of new beginning gitu, kayak my new beginning to start my career gitu kan. Nah, sebenarnya kayak waktu itu kan ya adalah ekspektasi abis lulus gitu ya. Ekspektasi abis lulus, wah kayaknya enak ya seru abis lulus punya gaji sendiri gitu, kayak gaji sendiri abis itu bisa jajan gitu kan, beli kopi yang kayak ibaratnya kalau mungkin dulu di kantin ya kopi kantin gitu ya, kayak sekarang kayak aku lupa di Prasmul tuh ada coffee shop tapi lupa lah namanya apa gitu ya. Ih kayaknya seru ya beli kopi di situ gitu, terus atau kayak ke samping oh bisa beli kopi nih yang di dulu tuh belum ada Nako, tapi kayak kalau mungkin sekarang seru nih bisa beli ngopi nih di Nako sambil nongkrong terus-terusan gitu kan ya. Terus kayak seru nih sekarang kayak aku bisa beli ini gitu kan. Kayak what I expect after graduation adalah kayak gaji yang tinggi gitu. What actually happen sebenarnya not not really all like that gitu ya. Kayak kalau sekarang pun kayak oh ternyata udah ada yang merit, oke tadi ternyata ada yang lanjut bisnis orang tua, oh ternyata bisnis tuh it's not easy to start in the initially gitu kan ya. Terus oh ada juga ternyata kayak teman-teman yang malah lebih happy gitu, terus tahu-tahu kayak lebih makmur secara badannya and et cetera gitu. Nah, tapi kayak aku tuh penasaran gitu kan ya sama sama teman-teman di sini gitu ya, kayak what do you imagine your first job will be like gitu. Kayak kalau waktu itu aku udah ngebayangin pekerjaan pertama aku adalah I love karena aku mau kerja korporat gitu ya, I will take brand or marketing role gitu, kayak jadi aku akan udah bisa bayangin nih aku akan kerjanya di bagian kayak marketing communications, ideas gitu, kayak eh for piece kayak marketing gitu kan ya. Itu aku udah bayangin tuh di situ. Nah, tapi waktu itu apa apa ya? Waktu itu kan dari Prasmul tuh aku udah dapet waktu itu basic marketingnya lah, waktu itu bikin event segala macam gitu ya. Terus akhirnya yang tadi aku bilang ya, yang berkesan di aku tuh kayak 2021 aku dapet offer letter gitu dari Traveloka. Offer letter for product marketing executive in Traveloka. Ini tuh lumayan lama ya prosesnya setelah aku ngelewatin psikotes, CV, interview with HR, interview with usernya tuh 3 kali, terus kayak lumayan panjang lah itu, akhirnya satu-satu akhirnya kayak thanks God gue keterima gitu di Traveloka kemarin as product marketing eksekutif. Nah itu aku ada screenshotannya gitu ya waktu kayak awal-awal baru masuk gitu ya, kayak norak gitu kayak kenalan dulu deh yuk, haha, sumpah ya dulu pernah bilang mau kerja di BSD aja kalau bisa buat nggak kena macet Jakarta, terus dapet ternyata in the end, tapi di balik itu semua tuh sampai dari seminar, CV, interview, itu gue udah lewatin banyak banget puluhan yang ditolak gitu ya, sampai gue juga ikut seminar, sampai gue uh, review CV gue di AI, ini kenapa, ini perlu diperbaikin apa lagi sih, sampai akhirnya keterima gitu. Nah, ekspektasinya apa sih kayak first job? Apakah your first job will be 9 to 5 job or MT, management trainee in prestigious company, multinational company, or you will be enjoying in creative industry gitu ya, agency kah, or you will be content creator kah, or perhaps another creative industry gitu ya, kayak influencer management kah, or etc. Or you will be business with your partners, or maybe perhaps you think ya bisa nggak ya gue, oh sorry oke, bisa nggak ya gue kerja sesuai passion, apakah akan ngasih gaji bagus, work life balance, or bisa nggak ya gue kayak punya ide-ide gue nih yang cemerlang ini gitu ya diterapin di kerjaan gue, bisa nggak ya gitu. That's your expectation gitu, tapi realitanya gitu ya, realitanya realita first jobs itu waktu aku masuk, especially sebenarnya waktu masuk di Prasmulan Traveloka sih. Kayak pertama, nggak semua orang tuh dapat kesempatan di perusahaan dengan gaji tinggi untuk entry point gitu. Kalau misalkan, ya gue ngerti sih kayak, maksudnya anak-anak Prasmul kan sudah terbiasa gitu ya dengan environment yang kayak, maksudnya sudah biasa bahkan mungkin
secara uang jajan mungkin bisa jadi lebih tinggi dibandingkan gaji entry point-nya gitu kan. Itu atau misalkan kayak gue udah masuk Prasmul nih mahal-mahal, ini harus balik modal gimana caranya gitu. Jadi kayak banyak anak Prasmul tuh yang sebenarnya waktu dulu tuh kayak ngincer MT lah, manajemen trainee lah, or business just to get salary or kayak income yang tinggi gitu as their entry point. Tapi kayak realitanya nggak semua orang tuh bisa berkesempatan gitu ya untuk mendapatkan langsung income starting income yang tinggi gitu untuk entry point. Dan waktu aku masuk kerja di Prasmul, ternyata tuh ada beberapa teori kampus tuh yang beda loh sama real environment yang nggak semuanya kepake gitu. Waktu aku kerja di Traveloka gitu ya, itu kan industri tech company yang baru waktu itu lagi melejit gitu ya. Nggak ada loh teori sama sekali di Prasmul yang kayak ngebahas customer acquisition lah gitu kayak kayak apa value bisnisnya tech company lah gitu ya kayak terus ngelihat user journey lah nggak ada sama sekali gitu kayak beda banget gitu pas masuk di Traveloka jadi kayak berasa ih ini mah gue belajar di kelas apa ini yang bisa kepake gitu kan ya mungkin dikit-dikit ada tapi kayak lebih ke soft skillnya ini mah gitu malah waktu itu lebih banyak terpakai karena bisnis projectnya gitu ilmu dari bisnis projectnya instead of materi di kelas gitu. Terus pas masuk lagi realitanya ya namanya dulu kan anak Rasul terus gue kayak tipe-tipe yang kayak emang suka ngasih ide gitu kan emang tipe yang suka apa ya tipe yang suka ngasih ide terus senang banget kalau idenya di execute gitu kan ya di applied gitu tapi ternyata pas masuk company yang besar gitu ya kayak ih gue susah ya untuk ngasih ide di forum atau kayak di forum sebesar ini kayak kayak terus kayak banyak kerjaannya tuh bener-bener kerjaan mulai dari perintilan dulu yang kayak ngerapihin ngerapihin cuma susunan di aplikasi gitu kan terus apalagi yang masukin data gitu jadi kayak mostly kayak masih banyak pekerjaan-pekerjaan dasar dan eksekusinya banget gitu terus butuh waktu untuk dapat dipercaya sama decision making kayak waktu awal-awal masuk gitu ya kayak mungkin dilihatnya masih kayak anak yang baru ijo banget nih baru lulus gitu kan jadi belum dipercaya untuk decision making terus kayak butuh waktu juga untuk kayak nunjukin I'm credible lo bos ini kayak lead gue credible lo kayak lo bisa percaya lo ke gue kayak itu butuh waktu lah kayak few months gitu untuk dapet dipercaya terus di sana waktu first job juga kadang nggak bisa idealis ya kadang kayak ya kita tahu teorinya gitu kayak kita tahu nih solusinya harusnya kayak gini kalau menurut apa yang kita pelajarin tapi kadang-kadang tuh di company banyak problem yang nggak jelas gitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu misalnya bisa dari apa ya stakeholder lah gitu jadi solusinya pun kadang-kadang juga nggak jelas atau belum ada gitu nah terus ada juga nih sometimes speed is better than perfect kayak waktu aku di Traveloka ya wah itu pace-nya cepet banget gitu. Jadi waktu aku kerja di Prasmul itu kan pace-nya lebih slower ya gitu. Maksudnya compare to Traveloka gitu ya. Jadi waktu di Prasmul itu aku ngerjain quality gitu. Quality-nya yang penting bagus, deliver bagus. Tapi waktu di Traveloka, wah itu lebih ke kadang ada momen kayak yang penting disubmit dulu, yang penting deliver resultnya dulu, yang penting ada dulu gitu. Ntar baru pelan-pelan diperbaiki. Jadi kayak wah ngejar terus deadline tuh dari pagi sampai sampai malam gitu ya itu momen dimana gue juga di depan laptop banyak gitu ya, sampai beli bangku buat beli bangku yang nyaman terus beli curable gitu untuk kayak back gue gitu ya biar kalau duduk depan laptop lama-lama tuh nyaman gitu terus sometimes work overtime juga nah ini gue kasih gambar di sebelah ya jadi waktu gambar di sebelah ini tuh kalau kalian lihat itu yang baju hitam itu gue like few years ago terus sama itu partner tim gue gitu satu gitu yang baju hijau nah itu ngapain sih dibawa bawa koper itu ke kantor itu ngapain sih itu kita nginep di BSD karena ada campaign campaign Maxi campaign nah kalau kalian lihat itu campaign Epic Sale
Itu kan kayak epic banget last day gitu, kayak Traveloka epic sale gitu. Itu happy kan, muka-mukanya happy, tapi percayalah guys, di balik itu semua kita ada gue dan temen gue itu tuh yang bawa koper itu sampai jam 4 pagi ngerjain campaign gitu ya, kayak karena banyak banget gitu ya. Plus nginep gitu bareng-bareng satu kamar berenam gitu ya, kayak ngerjain sampai kayak jam 2 terus kayak gue akhirnya sampai jam 4 masih kuat gitu. Kayak jam 4 gitu kan, karena tugas gue belum rapi sampai jam 4 terus kayak tidur balik lagi jam 8 udah sampai kantor. Itu kayak beberapa hari dan itu tuh inget banget waktu momen ini adalah um, dia bawa koper karena kayak udah last day gitu kan, udah last day campaign jadi mau pulang lah bawa barang-barang. Kita sampai kayak gila ya sih, kita sampai kayak bikin story gitu kan, kayak ini nih udah akhirnya udah lulus dari akademi gitu, kayak Indosiar Academy gitu kan, kayak ini udah nih bisa bisa lulus pulang gitu. Itu it's very kalau diinget tuh sebenarnya terharu gitu ya. Itu I can pass that moments gitu. Ada lagi realita first jobnya, kadang ya tension dengan stakeholder, dengan klien gitu ya. Temen yang sama yang gue peluk itu di Traveloka adalah temen yang sama yang gue juga sempat punya konflik waktu terakhir mau lulus dari Traveloka. That I will tell you guys gimana nanti kayak ceritanya di belakang dan gimana handle-nya gitu. Ini sebenarnya kayak nggak ada yang cerita ini gitu ke gue, tapi kayak I learn it by myself gitu. Nanti di akhir mungkin kayak aku akan cerita lebih detail ya. Jadi ada juga loh tension ternyata dengan nggak cuma dengan lead, tapi bisa juga dengan stakeholder yang dulunya bisa kayak main peluk-peluk bareng gitu ya, and sampai di akhir gitu kayak ada tensionnya gitu, atau sama klien gitu ya di push terus. Ada juga nih waktu kayak kerjaan, ada juga loh kadang tipe orang yang kritik terus, bisanya kita ngerjain apa salah mulu, kayak realita first jobnya ya, kritik terus, bisanya cuma ngeritik doang. Berselimutnya mah feedback gitu, tapi kayak kritik terus, kayak nggak ada solusi yang dia kasih, jadi dia cuma komplain 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 gitu, nggak ada solusinya. Jadi kayak aku bilang that's not feedback, that's only critics gitu. Nah itu realita first job lah yang mungkin teman-teman mungkin kayak nggak tahu udah pernah ngerasain selama apa ya, berorganisasi gitu ya atau enggak, tapi kayak that's realita-realita yang biasa yang waktu itu aku pernah alamin di first job. Nah, mungkin sampai sini dulu kali ya. Aku kayak mau tanya-tanya beberapa dulu nih teman-teman yang kayak di chat gitu ya. Kayak boleh nggak sih kasih tahu teman-teman tuh di sini ada yang udah dapat kerjaan belum sih? Atau kayak ini tuh semuanya memang masih kuliah dan lagi nyelesain BP-nya atau lagi nyelesain skripsinya. Boleh ya di typing misalkan teman-teman, aku pengen tahu aja sih. Jadi kayak biar aku pengen tahu nih kebanyakan di sini tuh udah lagi dapet kerja atau lagi masih BP atau lagi skripsi atau udah kebanyakan udah lulus begitu. Kayaknya ada yang sambil magang deh, Le. Tuh, Oh, ada yang magang oke. kan. Keren, keren. Ada yang sambil magang ya. Oke. Ada lagi yang lain? Nanti ilmunya lumayan berguna nih pas magang. Oke, oke. Oke. Next ya. Nah, sebenarnya untuk first job gitu ya, buat teman-teman yang kayak tadi gitu ya, lagi baru magang gitu ya, please banget yang harus sebenarnya ditanamin itu bukan eh, awal banget ya, fondasinya banget itu bukan langsung hard skill-nya banget, bukan langsung soft skill-nya banget, tapi your mindset first. Jadi orang yang baru first job itu nggak harus starting with perfect gitu ya, semuanya harus perfect gitu, as what you want, as your dreams gitu, kayak based on your dreams. Tapi yang paling penting adalah mindset yang harus ditanam dulu adalah building your foundation first for long term career plan. Caranya gimana? Ntar aku akan share di akhir. Jadi start right itu lebih penting daripada start perfect. Itu yang kayak teman-teman harus tanam ini di mindset teman-teman gitu, kayak yang harus mindsetnya dibangun dulu nih, kayak yang penting start right dulu deh dibandingkan start start perfect gitu. Jadi waktu masuk ke first job sebagai intern gitu ya, atau sebagai fresh graduate, yang penting itu adalah pelajari dulu aja dulu semua skill-skill yang bisa dipelajarin, semua dasarnya, bangun kredibilitas dirinya dulu dari tugas-tugas kecil gitu ya. Dan berusaha adaptasi
pahami gitu ya, sistem di perusahaan itu seperti apa sih gitu ya, sistem budaya kerjanya tuh di organisasi itu seperti apa sih, karena nggak hard skill itu adalah ibaratnya strukturnya, ibaratnya kayak kalau in tree gitu ya, itu adalah batang pohon yang menyokong kalian gitu untuk lebih tinggi, tapi foundationnya itu kayak tadi mindset dan soft skill gitu. Oke. Nah, then what university doesn't teach you about workplace gitu ya. Nah, ini aku yang sebelah kiri itu aku kasih ya itu kayak several years ago. Ini kita waktu bonding gitu ya. Kayaknya pas buka puasa juga sih, tapi kayak berapa tahun lalu gitu udah lama. Nah, kebetulan gue dapet memang tim yang bosnya itu dia build the culture adalah not really task oriented, dia lebih ke people oriented tapi balance semua kerjaan harus selesai. Jadi bos gue itu yang paling seniornya itu yang paling tengah yang pakai kacamata namanya Joshua. Nah, dia nih senior manager di waktu itu di Traveloka di marketing, tapi pendekatan dia adalah bukan bikin culture yang bikin anak-anaknya tuh takut ya. Jadi kayak submisif gitu. Dia nggak bikin culture seperti itu, tapi dia bikin culture adalah kita itu brainstorm, kita itu have the same goal. We do not compete each other, but we try to collaborate to achieve the same goal gitu. Jadi kayak dia tuh senang banget ngelihat pertumbuhan each pribadi kita dari yang sebelumnya seperti apa jadi seperti apa. Dia selalu suka challenge kita gitu dan dia selalu suka culture yang apa ya, yang bikin anak-anaknya tuh percaya diri gitu untuk perform gitu. Bukan culture yang ibaratnya Leoni harus kerjain uh, Leoni, Elsa gitu ya, Hana gitu ya, harus kerjain ini sampai jam 7 ya. Kalau nggak kerjain, ini kita bisa begini-begini. Jadi bukan culture yang membawa fear gitu ya, tapi culture yang buat berani gitu. Even even dia juga sering ngajak kita keluar makan gitu kayak kayak jokes-jokes gitu ya. Dress code-nya pastel ya guys. Terus dia suka kayak, oh gue pikir kalian ngomongin pastel, ini di otak gue kayak ya udah orangnya kayak gitu gitu. Tipenya yang kayak culture-nya oke banget. Bahkan kayak kita pernah road trip bareng ke Jogja gitu, with the same boss gitu. Dengan bos ini yang sama gitu, dia ajak kita road trip ke Jogja. So, culture yang dibuat tuh seperti itu. Nah, yang aku mau pelajarin apa sebenarnya? Pertama, what university doesn't teach you about workplace? Pertama adalah first thing first, learn how things work there. How the employees-nya, how the company-nya itu kayak employees-nya itu communicate di company itu seperti apa sih? Seperti apa sih cara ngedesain keputusannya? Orang-orang di sana tuh communicate-nya seperti apa sih? Apakah orang yang chill, bisa kayak gua lu gini? Atau yang kayak harus bapak ibu itu it's very different gitu. Apakah harus yang formal? Ataukah communicate-nya informal? Apakah harusnya direct atau indirect? Jadi kita mirroring gitu. Kita ngelihat nih mereka cara communicate-nya gimana. Jadi aku mau cerita, waktu aku di Traveloka, aku kan um, dengan culture tech company yang lebih anak muda gitu ya. Jadi kayak gue bisa ngomong dengan tadi ya, eh, Kak Joshua itu senior manager pakai gua lu dengan biasa. Kak Josh, lu mah gini 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 sih Kak, gini gini Kak, one on one yuk Kak, ngobrol gitu kayak. Kak mau ngopi nggak gitu kayak. Kak, tapi menurut gue idenya nggak harusnya gini sih Kak. Menurut gue kayaknya gini 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 sih Kak gitu. Itu culture yang di Traveloka gitu dengan leader yang seperti itu gitu. Once gue pindah ke RH nih, RH ini kan lebih corporate ya, lebih ibaratnya konvensional corporate gitu. Waktu gue meeting gitu ya dengan tim besarnya gitu ya, dengan beberapa tim gitu ya, gue mencoba. Nah, salahnya gue adalah gue tidak memperhatikan the way they communicate gitu. Kayak gue belum mirroring nih, jadi gue tetap membawa culture Traveloka gue di RH gitu ya. Pas gue meeting, ada momen kayak lagi bahas sesuatu, terus gue kasih feedback ke mereka. Oh iya, kemarin aku from the POV customer, aku mencoba dan ternyata tuh ada somehow yang dokternya tuh belum bisa begini begini begini.
ada yang dokternya tuh menjawab ke KOL tuh begini begini begini, padahal yang kita mau itu adalah value selling point-nya adalah dokter yang kredibel gini 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 gini. Bisa nggak ya Bu minta tolong nanti untuk ke depan kami tim marketing minta tolong untuk standarisasi dokternya yang seperti ini. Langsung tuh di meeting besar, siapa itu nama dokternya gitu. Kayak, gue, gue langsung kaget kan, gue, siapa tuh nama dokternya? Kemana sih dari KOL-nya ini Bu? Itu satu dokter doang kali, itu nggak semua dokter kayak gitu. Gue, gue langsung kayak, langsung tone down tuh gue langsung kayak merhatiin tuh. Gue langsung tone down. Nggak kok kita selalu bikin standar yang jelas kok. Nanti paling itu cuma satu dua dokter aja, nggak semua dokter kayak gitu. Nanti kita ingetin lagi. Tapi kayak dengan tone-nya yang lumayan eh, tegas gitu ya, terasa menyerang gitu ya. Nah, waktu itu karena aku masih anak baru juga, aku lewat papasan sama si ibu atau bapak ini ya. Aku nggak spesifik gender. Terus aku kayak siang Bu atau Pak gitu. Terus kayak abis meeting itu kayak hmm, terus gue langsung kayak di otak gue ya, ini kenapa ya? Ini apa karena niatnya adalah gue ngasih feedback, tapi merasa terserang ya ibu itu gitu. Kayak apakah kalau di sini itu eh, cara communication style-nya tuh tidak sedirect itu ya kalau di forum besar. Dan ternyata benar. Ternyata eh aku melihat yang di levelanku tuh waktu di levelan manager tuh memang semuanya beberapa jarang lah yang apa ya yang communicate langsung di grup besar gitu. Jadi kebanyakan level head yang ngomong yang menyampaikan dan cara menyampaikannya pun mereka lumayan sangat demokratis gitu ya. Jadi aku kayak langsung tahu oke, berarti communication style di sini it's a bit different nih. Nggak bisa aku bawa yang dulu di Traveloka cara communication style-nya aku bawa nih ke bapak ibu yang ada di area Nobel. Oke, oke, noted, noted. Nah, dari situ aku coba belajar, tapi jadinya it's better gitu loh. Jadinya bisa ke depan ya, ya waktu aku perbaiki gitu ya dengan bahasa yang bukan menyerang, yang aku benar-benar jaga bahasanya tidak terlihat menyerang gitu ya, tapi menawarkan solusi, it's better gitu. Nanti caranya ada di belakang. Terus gimana cara company-nya decide gitu? Kita ngelihat apakah yang nge-decide itu bisa dari levelan aku waktu itu analis atau harus di levelan manager atau semuanya tuh harus dikumpulin ke atas hierarkinya sampai ke atas itu it's very different itu kita harus belajar jadi once kita tahu kita jadi tahu nih seberapa jauh kita bisa decide seberapa jauh kita bisa decide dari situ kita bisa lihat apakah kita bisa nextnya in the second years kita bisa punya project or not kita bisa minta project yang kita bisa decide sendiri atau enggak gitu karena it's very different di Traveloka itu aku punya levelan sendiri aku punya decision making sendiri yang aku bisa lakuin dan manajerku punya sendiri senior manajerku punya sendiri tapi buat di RH ada beberapa yang seperti itu tapi ada beberapa contohnya perkontenan storytellingnya itu aku harus bawa sampai ke atas approval-nya sampai ke atas. So it's very different lah. Jadi aku harus belajar and adapt with it. Dan yang ketiga adalah handle konflik. Nah, ini penting juga karena namanya kita kerja sama orang ya, jangankan di dalam pekerjaan ya, kita sama teman-teman aja pasti kalau dunia baru banyak konfliknya gitu ya. Tapi yang terpenting di sini adalah gimana cara kita handle konflik, we fokus ke siapa yang menang siapa yang salah tapi ke lebih solusinya nanti ada aku mappingin di terakhir jadi first thing first adalah kita belajar nih gimana caranya apa ya budayanya gitu invisible di bawahnya jadi kalau aku lihat nih aku kasih contoh iceberg di sini ini iceberg yang kamu bisa lihat tapi kamu harus observe nih iceberg yang invisible-nya gitu ya. Kayak tadi aku bilang expectation-nya, vision statement-nya, budaya gimana, work ethic-nya gimana gitu ya. Apakah work ethic-nya mereka di sini cepat gitu ya. Apakah di sini work ethic-nya kayak semua orang bisa input ideas dan bisa langsung execute. Apakah harus hierarki ke atas dulu sebelum execute suatu ide. Jadi penting banget untuk pelajarin invisible iceberg di bawah ini. Nah, unwritten but must learn. Ini menurut aku yang kayak aku nggak dapet ini gitu loh di kampus gitu loh.
Ini aku tadi belajar sendiri gitu kan. Kayak aku liatin, ini decision maker-nya siapa sih, nih influencer-nya siapa sih. Jadi once aku punya ide, karena aku tahu aku masih di level first job, aku tahu aku punya ide, tapi it's very hard for new entry point gitu ya, untuk tiba-tiba ideas-nya di approve sampai ke atas. So aku harus tahu decision maker-nya siapa sih, yang bisa influence siapa sih. So aku deketin siapa yang bisa menginfluence itu, aku sampaikan idenya, Kak, menurut aku kayaknya ini better kita bikin eksperimen dulu, soalnya ini tuh belum pasti. Nah, menurut kakak gimana? Aku ada propose kayak gini, bisa nggak ya kita jalanin? Jadi si influencer ini akan mendekati lagi si decision maker ya. Jadi aku caranya seperti itulah. Aku kayak especially also di RH gitu ya. Aku nggak langsung bilang ke decision maker yang atasnya. Aku bilang ke headku dulu yang bisa menginfluence decision makernya. Jadi aku bilang itu, terus baru si headnya nanti akan ngobrol ke decision maker-nya. Terus tadi ya, adapt communication style. Each company has their own communication style. Apakah formal, informal, direct, indirect, tolong dipelajarin. Terus buat first job, please banget untuk awal-awal usahakan selalu on time. Kayak mau datang meeting, mau datang kerjaan, atau mau kasih kerja, atau ada apa ya, ada target deadline gitu ya. Please banget always on time, become your work ethics gitu. Dan usahakan selalu fast response and polite gitu dalam membalasnya. Demokratis nggak apa-apa, demokratis dulu aja gitu. Jangan jangan kalian tahu first job tapi kayak kalian udah berani gitu ya, udah berani banget rasanya sama sama yang lain gitu ya, untuk kayak langsung konfront gitu. It's okay, untuk demokratis dulu aja dan harus fast respon. Jadi aku punya cerita waktu itu ada anak anak belum lulus probation, tapi dia fast response banget karena waktu itu masih work from home di Traveloka, dan akhirnya dia nggak lulus probation karena kayak kita semua juga kayak waktu kasih feedback peersnya kayak ini orang nggak bisa nggak reliable, soalnya kalau di chat balasnya lama banget, tiba-tiba kalau udah dibales balasnya cuma sebentar, satu dua tiga kata habis itu hilang lagi gitu, jadi kayak dia nggak lulus probation. Terus yang lanjutnya open to feedback, terima feedback, tapi feedback itu berbeda dengan kritik ya guys. Feedback itu adalah kalian dikasih masukan sesuatu yang weaknesses kalian, yang blind spot kalian yang kalian nggak tahu, tapi they propose solutions. Tapi kalau dia cuma ngeluh doang atau komplain doang, itu adalah kritik. Itu adalah kritik, dan kritik yang terus menerus will be not healthy for your growth. Jadi kalaupun kalian mau misalnya dikritik sama orang gitu ya, aku pernah nih di RH dikritik sama peersku nih, kritik terus. Nah akhirnya pas lama-lama aku bilang, Kak, gue nggak mau feedbacknya cuma cuma ini doang ya, cuma masukan-masukan, cuma keluhan-keluhan doang ya. Menurut lu solusi, nanti kasih gue next actionnya yang lu expect tuh seperti apa for me untuk to change the work habitnya. Karena terus gue bilang aja, karena feedback itu uh, harus ada next action solusinya gitu. Karena gue udah cukup menerima banyak kritik gitu, jadi kayak nggak bisa nih. Ini bakalan kena nggak toxic nih nanti buat gue gitu. Next, use lunchtime to chit chat. Jadi awal-awal gue kerja ya lunchtime, saking gue uh, apa pengen pekerjaan gue selesai. Sometimes habis makan ya udah gue balik lagi ke tempat duduk gitu, ke tempat duduk gitu kan ya. Terus kadang ngerjain kerjaan lagi. Tapi kayak lama-lama untuk makin kalian, apalagi yang udah beberapa bulan di sana, penting loh buat chit chat sama teman-teman, buat tahu misalnya dinamik timnya tuh seperti apa sih, kayak lagi ada apa sih di kantor, tapi bukan gosip yang jelekin orang ya, tapi kayak ini ke depan nih ada perubahan organisasi nggak sih, ini Traveloka tuh katanya mau apa semuanya mau dijadiin satu ya, marketing expense-nya ya udah bukan terpisah by business unit lagi ya gitu, kayak update-update lah, terus kayak build relationship juga sama teman-teman gitu, misalnya dari suka ngopi kita ngomongin ngopi, karena ini penting banget gitu ya, kayak ketika kita udah bisa connect lumayan secara personal sama stakeholder, kemungkinan kita bisa kerja bareng tuh lebih enak dibandingkan kalau kita sama sekali nggak pernah build connection or
relationship sama mereka. Ibaratnya gini ya, kalau kita PDKT, kalau kita udah dari stranger, kita kan kayak akan ngomongnya, tolong kerjain ini ya. Kayak kenapa harus ngerjain itu, kayak kok lu maksa banget sih gitu. Menghindari drama-drama lah. Tapi kalau udah deket gitu ya, misalnya ada personal, kita tolongin dong kak ini, ya ayolah kak, ini gue butuh ini nih, ya udah kalau nggak bisa gimana ya kak, enaknya gitu. Jadi kayak build relationships lah sama mereka ketika lunch, jadi supaya build connection juga sama teman-teman stakeholder. Terus tadi ya, keep salty kalau ada masalah gitu. And this one, ini penting banget menurut aku untuk first job adalah always clarify every task is given for. Priority-nya, misalkan, karena kenapa? First job itu tuh challenges-nya adalah kalian akan dikasih kerjaan yang banyak. Jadi bukan bukan secara apa ya, target kalian first job adalah gimana caranya mendeliver semua kerjaan itu adalah on time dan sesuai outputnya sesuai ekspektasi. Jadi secara kuantitinya tuh banyak kalau first job. Jadi mereka memang kayak dikasih dulu yang banyak untuk eksekusi gitu kalau untuk first job. Nah, di sini penting banget buat kalian tuh bikin tracker kalian sendiri. Buat bikin tracker kalian sendiri, simple aja di Google Sheet kalian tulis pekerjaannya apa, deadline-nya kapan, output expectation-nya detail. Ini itu outputnya cuma 3 kV atau cuma 1 kV ya Kak. Ini itu outputnya sudah harus jadi looks-nya final, atau di deadline yang ini aku bisa kasih preview satunya dulu ya Kak, karena aku punya priority yang lain. Kalau misalnya nambah tiba-tiba priority, harus selesai kapan? Harus selesai besok. Nah, kita tuh bilang, Kak, aku ada priority ini buat dikumpul juga besok. Di antara priority A dan di antara priority B, mana dulu yang harus dikerjakan buat besok. Kalau misalnya aku nggak mampu nih mengerjakan dua-duanya langsung besok, mana dulu yang diprioritiin ya, Kak? Kalau misalkan yang baru ini sangat urgent priority, apakah boleh priority A-nya ini mundur? Nah, jadi itu penting banget ya buat clarify. Karena kayak kalau enggak, kalian akan dianggap nggak bisa mendeliver results-nya gitu. Oke, jadi nah ini juga nih yang kayak aku pelajarin gitu ya, kayak sometimes tuh hierarchy matters gitu. Jadi kayak as approval from decision maker-nya. Karena di level kalian tuh perlu ada yang ibaratnya safety net nih yang nge-backup kalian. Kenapa sih kalian ambil keputusan itu? Kenapa kalian ngelakuin itu gitu? Kayak itu penting banget buat buat apa ya? Buat kalian dapat approval dari decision maker-nya. And then the second one, communication with data and solutions gitu. Karena dunia kerja itu berbeda dengan dunia relationship, pertemanan atau main gitu ya. Kalau dunia main ya kita bisa bilang aja ya gue nggak suka karena gini, kita cobain ini yuk, ya karena kenapa ya pengen aja suka, cobain aja tren gitu. Tapi kalau ini kita nggak bisa di company, sebisa mungkin untuk first job gitu ya, ketika kamu udah di mungkin udah di tahun kedua gitu ya, setelah tahu lebih detail tentang bisnis prosesnya atau workflow prosesnya gitu ya, selalu coba komunikasi dengan data gitu dan kasih solusinya. Jangan pernah bawa sesuatu ide gitu ya atau masalah kalau kalian gak mau ditolak idenya, atau kalian gak mau apa ya, dicecer gitu ya, kenapa kayak gini, kalian pastiin bahwa masalah atau idenya itu dengan kalian udah tahu penyebabnya kenapa. Jadi never bring problems before you frame the causes. Kan kalian tuh belajar di Prasmul why kan, teori 7 why or kayak root cause pakai fishbone ya. Kalian harus tahu dulu nih, ini root cause-nya apa ya? Gue punya masalah ini, sepertinya analisaku atau kayak sepertinya ini hipotesaku aku tuh karena ini. Nah, terus kayak aku sih belum bisa terlalu data banget Kak, tapi aku coba-coba cari data sih udah dibantuin sama Kak Josh gitu misal, atau Kak Elsa, manajerku seperti ini Kak. Terus kita discuss bareng solusinya kayak gini, menurut kakak gimana gitu. Kalau kalian nggak bisa cari datanya atau kalian nggak tahu nih pendukungnya gimana, ya ask your lead, ask your mentor to teach you gitu. Kayak aku tuh selalu punya mentor, aku deketin satu orang yang aku bisa kira-kira belajar banyak dari dia, dia nggak pelit ilmu, dia bisa banyak ditanya di setiap perusahaan untuk jadi mentor aku. Dan trust, bangun your credibility gitu ya. Fokus ke cara bangun credibility gimana? Again, delivering result based on the clear timeline and adaptability, change the way gitu, kayak ya kita mesti adapt lah ketika ketika ganti leader, ya kita
nggak bisa gitu. Misalnya aku ganti leader dari tadi Joshua yang tadinya people oriented gitu ya, people dia suka mengencourage people untuk grow, tiba-tiba ganti leader ke yang task oriented banget nih ya, gue juga harus adapt gitu. Ketika dapet leader yang seperti itu harus seperti apa, itu harus adaptin, harus pinter-pinter lah adapt. Nah ini dia mungkin um, mappingan yang mungkin kalian perlu tahu gitu ya, yang tadi gue bilang gitu ya, kalau ada masalah first jobber, solusinya apa sih, atau mindset yang perlu dibangun tuh seperti apa sih. Jadi gini, pertama, tidak semua orang dapat entry point dengan gaji tinggi. Ya kenapa terjadi? Ya karena banyak banget nih, maksudnya pengalaman first jobber yang belum banyak pengalamannya, dan kayak pengalaman supply lapangan pekerjaannya juga nyarinya yang banyak pengalaman kan. Ya udah, mindset yang perlu dilakuin apa sih? Pertama nih, yang row pertama, ya jangan ngeliat gaji dulu deh. Sekarang ada opportunity apa sebagai first jobber, ambil dulu. Ibaratnya kalian bangun dulu fondasinya. Ambil dulu pengalamannya, skillnya. Jangan hanya terfokus dengan gaji tinggi yang ditawarkan. Atau jangan hanya terfokus dengan hanya dengan terfokus dengan kayak tadi ya, misalnya gaji tinggi, tapi misalnya gaji tinggi tapi mungkin yang ditawarin ke aku misalnya kayak tadi dengan gaji yang sama deh di Prasmul gitu ya, tapi aku ditawarinnya community development gitu. Meanwhile community development tuh bukan karir yang ibaratnya aku nggak bisa bayangin ke depannya tuh, nextnya kalau aku udah pindah dari Prasmul tuh aku mau jadi apa, aku nggak bisa bayangin. So aku pilih yang penting, aku pilih ya marketing gitu. Kayak aku pilih akhirnya kerja di marketing dulu as brand eksekutif gitu. Jadi kayak pengalamannya dulu nih yang aku ambil gitu. Terus kedua, teori kampus berbeda dengan real work, berasa know nothing. Nah, kalau di sini kenapa bisa terjadi? Ya, kampus tuh ngajarinnya konsep ideal, konsep teori yang udah ada bertahun-tahun. Tapi kayak dunia kerja tuh dinamis banget. Kita nggak bisa pakai satu solusi untuk masalah yang sama. Kadang satu solusi ini bisa dipakai untuk beberapa masalah, atau kadang satu masalah bisa solusinya banyak. Nggak bisa cuma satu solusi doang. Jadi kayak it's very dynamic gitu dunia kerja. Ya, yang perlu dibangun apa mindsetnya? Tadi adaptability gitu, kayak banyak bertanya gitu ya, banyak bertanya kalau bingung, banyak clarify, jangan diem aja, banyak usahain tuh proaktif gitu ya, tanya gitu kalau bingung. Terus observasi seniornya gitu ya, ini dia cara cara dia deliver kerjaan seperti apa sih. Eh, Kalian punya sosok teladan lah di perusahaan itu. Ini kalau dia ngerjain project, cara dia ngedelivernya gimana sih, cara dia ngelit meeting gimana sih gitu. Belajar dari senior dan belajar minta project-project nyata. Lebih banyak pekerjaan dasar dan eksekusi. Nah, ini awal-awal tuh aku kayak sempat protes nih ketika di Traveloka. Aku tuh kayak udah 2 tahun gitu, 3 tahun ya. Ini kayak kerjanya, kak, gue pengen kerjaan. Kok aku pengen naik level, kak, kerjaannya, kak. Gue pengen yang ngelit gitu, kak. Pengen yang kayak punya project sendiri. Maksudnya jangan yang eksekusi terus, kak. Ini ke mentor gue ya. Gue nggak bisa bilang ini ke semua orang gitu. Karena kalau kalau bilang ke semua orang nanti, percayalah nggak semua orang bisa menerima itu dengan POV yang baik gitu. Jadi kayak make sure kalian cerita juga ceritanya ke orang yang kalian percaya gitu, komentar kalian. Terus kenapa bisa terjadi? Karena junior tuh perlu pahamin proses dulu loh sebelum buat strategi. Jadi gue akhirnya ngerti kenapa gue nggak bisa langsung loncat waktu gue jadi di Traveloka, kenapa gue nggak bisa loncat langsung ke marketing plan, bikin marketing plan. Gue harus ngerti dulu loh cara nganalisa bisnis prosesnya gimana, gue harus ngerti dulu loh fondasi bisnisnya gitu. Next, butuh waktu untuk dipercaya dalam decision making. Ya iyalah, jelas gitu loh. Karena kita nggak punya track record. Jadi kita bangun tadi ya tugas kecil dulu, pastiin di deliver on time, deliver dengan hasil yang baik dan konsisten. Gak cuma sekali 2 kali doang. Sebentar ya, ini WhatsAppku agak aku mute dulu sebentar. Hmm. Oke, lanjut. Nah, terus tidak bisa terlalu idealis gitu. Kayak ya bener gitu. Kadang solusi itu kompleks, multi problem, multi solutions. Kalau di company nggak ada yang kayak A, kadang solusinya B. It's very different gitu. Jadi belajar bikin kayak gini nih, belajar masalahnya apa sih gitu. Belajar bikin table kayak gini.
masalahnya apa sih, kenapa ini bisa terjadi, cause-nya tuh apa, kalau bisa root cause-nya apa, belajar problem framing, terus belajar jadi solutif, jangan keluarnya tuh cuma ngeluh doang, keluarnya cuma komplain doang, keluarnya tuh cuma apa ya, cuma energi negatif doang gitu. Ini gue terjebak juga waktu di awal-awal gitu ya, awal kerja tuh kayak gue cuma ngeluh-ngeluh terus gue kayak komplain-komplain terus, dan akhirnya kayak tadi ya, kayak gue di akhirnya waktu itu kayak gue punya pengalaman, ternyata nggak semua orang loh bisa terima keluhan-keluhan gue itu cuma sebagai apa ya, cuma sebagai, kalau kita mungkin anak muda bilangnya sambatan gitu, kayak cuma sambat doang, itu nggak bisa, nggak semua orang kayak gitu loh, malah ada juga nanti dibawa. Aku punya temen, terus temen aku malah bilang, iya sih, ibaratnya kayak ini orang ngeluh mulu gitu, terlihatnya ngeluh mulu tapi nggak ada solusinya. Jadi akhirnya terlihat ternyata Leon ini dengan ngerjain kerjaan ini berhasil deliver, tapi ngeluh terus gitu. Jadi akhirnya itu juga menjadi penilaian, nih orang belum bisa naik level untuk level berikutnya. It's very important gitu. Kayak belajar untuk apa ya, results-nya apa ya, belajar untuk nggak cuma ngeluh doang, tapi cari nih solusinya apa ya, problem solving, cari untuk biasain problem solving, latih terus problem solvingnya, jadi outputnya pun keluar solusinya apa, actionnya apa, dan itu secara nggak langsung membuat kalian juga keluhan kalian tuh jadi seperti ada solusinya gitu. Next, kadang speed lebih penting daripada perfect gitu ya, kayak tadi aku bilang ya. Kadang ya, ya benar, kadang karena dunia kerja tuh lebih butuh kadang-kadang kayak cepet nih, tiba-tiba ada perubahan apa gitu ya. Kadang-kadang kayak misalkan nih ada perang Irak-Iran, atau kayak waktu itu tiba-tiba lucunya waktu di Traveloka kita lagi bikin campaign dengan barang semangka gitu ya. Kayak terus tiba-tiba aku lupa kenapa semangka itu dilarang. Waktu itu karena jadi negatif issue, terus akhirnya kita harus hapus yang ada semangka-semangkanya gitu untuk campaign gitu. I forgot why. Atau kayak ini, salah satu KOL kita tiba-tiba kena problem, wah tiba-tiba kayak kita langsung turunin itu semua gitu kan. Itu kadang butuh cepet tapi nggak butuh perfect gitu. Jadi solusinya gimana? Terapin Pareto Rule 80-20 gitu. Kerjain dulu, maksudnya kan kayak tadi banyak banget ya kerjaannya gitu. Kadang ada yang butuh speed. Nah, tanya lagi ke lead-nya, mana sih 20% yang priority-nya yang harus dikerjain duluan, dan mana yang paling berikan, yang mana yang impact-nya paling besar dulu. Jadi tentuin Pareto Rule 80-20. Kadang lembur, ya itu ya memang harus terjadi sebagai learning curve di awal. Jangan terima itu sebagai, maksudnya di awal-awal jangan terima itu sebagai negatif, tapi kayak ini tuh jadi fondasi buat kalian buat tahu gitu. Yang penting adalah kalau memang lemburnya udah terus-menerus gitu ya, setiap hari, nah mungkin itu bisa di-assess, bisa di-evaluate gitu. Oke, terus tadi ya feedback tanpa solusi, kalau misalkan dikritik terus gitu ya, jangan mau dikritik terus, kalau nggak ada solusinya, kalian harus bisa tanyain proaktif. Emangnya menurut kakak, bagian mana yang aku tuh dibilang, bagian mana yang dibilang aku tuh, apa yang dibilang aku tuh seperti ini kak, bagian mana loh yang dibilang aku tuh briefnya nggak jelas. Kalau menurut bapak atau ibu, brief yang jelas tuh seperti apa sih? Jadi tanya balik gitu, kayak solusinya harus gimana. Misalnya dibilang feedbacknya briefnya nggak jelas, ya oke kak, berarti brief yang jelas ada contohnya nggak, kayak gimana? Minta dong kak contohnya. Gitu. Oke, nah ini slide terakhir gitu ya. Jadi kayak aku kasih kayak how to start right and win your first 3 years gitu. Nggak usah jauh-jauh 5 tahun lah, 3 tahun dulu gitu untuk first job. Pertama, bangun dulu foundationnya ya. Harus mulai dari foundation yang benar gitu. Pertama, learn basic hard skill, observe unwritten culture-nya seperti apa, pelajari, adapt gitu ya, mirroring, terus always delivering result on time. Jangan pernah kayak tadi slow respon, terus kayak past the deadline mulu, itu bener-bener kayak krusial banget untuk first job. Terus kedua, build relationship with your lead as your mentor. Nah, ini mentor aku nih dari Traveloka. Aku selalu dari dulu tuh build relationship sama dia. Bahkan sampai sekarang kalau aku dapet kerjaan baru, aku masih suka ngobrol sama dia. Kak, menurut lu gimana ya kalau gue pindah industri? Karena dari Traveloka waktu itu ke RH gue pindah industri kan. Gue ngobrol sama dia. It will be bring positive good side or not ya. Terus kayak nextnya ini nextnya ini oke nggak ya untuk career plan gue? Gue selalu ngobrol sama mereka, sama dia. Jadi kayak
build relationship with your lead as your mentor. Ketika relationship lu bagus juga sama mentor lu, dia kasih gue juga project-project, dia ngajarin gue hard skill tanpa perhitungan lah. Next, from eksekutor to problem solver. Naik, jangan cuma eksekutor doang. Coba naik jadi problem solver. Jadi setelah kalian udah jago banget mengeksekut di tahun pertama, kalian tahun kedua, kalian udah harus mulai mengerti bisnisnya seperti apa. Matrix-matrix yang poin pentingnya tuh apa sih dalam suatu bisnis. Jadi kalian bisa menganalisa nih apa yang kalian kerjakan, itu tuh bagus atau enggak cuma eksekusi doang. Kalian udah harus mindsetnya adalah ini tuh bagus atau enggak kalau seterusnya dikerjain. Kalian udah bisa ukur performance-nya. Jadi kalian bisa ngasih insights atau solution, dan akhirnya kalian udah bisa akhirnya karena kalian ngerti performance seperti apa, kalian udah mulai dipercaya small projects. Or kalau belum misalnya dipercaya small projects, ask your mentor, Kak, gue pengen punya small projects ini seperti apa ya? Gue kira-kira harus gimana ya? Gitu. Next, di year 3, take bigger projects across stakeholders, plan, and execute gitu ya. Jadi kayak udah mulai take project yang lebih besar. Leadership dari situ, kalian udah bisa evaluate, udah bisa over corrective actions gitu. Dengan dari situ kalian kayak dengan dengan ini, kalau memang career path-nya bagus gitu ya di company itu gitu ya, maksudnya jelas gitu proses promotion saya, I believe gitu kalau di company it will be dalam 3 tahun harusnya kalian udah 1-2 pasti udah ada yang dipromot gitu untuk di career suatu corporate gitu ya kalau ngikutin tips-tips ini. Again, ini bukan kepastian, tapi kayak kurang lebih ini bisa apa yang aku jalanin gitu ya, apa yang aku lakuin gitu di 3 tahun pertama. Begitu aja sih, jadi kayak start right in the first 3 years career, itu lebih penting daripada start perfect, and the next 5 years will accelerate your career. Thank you! Oke, thank you Leoni. Ternyata dalam 3 tahun banyak banget yang harus dipelajarin ya. Dan tahun pertama kamu kayaknya very apa ya? Dibilang challenging kali ya, karena harus harus adaptasi lagi, kayak harus apa ya? Nganggapnya kayak kosong gitu ya, ngosongin dulu gelasnya dari yang Iya. zaman kuliah. Kamu mikir, oh udah tahu banget nih semuanya. Ternyata eh, realitanya berbeda gitu ya. Oke, kita open kesempatan buat bertanya kali ya. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak ke Leoni terkait pengalamannya nih? So, udah berapa, 7 tahun ya berarti dari lulus? Iya, mau setuju sih. 6 lebih lah. Oke, oke. Tapi interesting ya. Tadi maksudnya your final slide gitu ya. Menurut menurut saya tuh sangat menarik gitu bahwa tahun pertama itu bener-bener kita harus banyak belajar, terus juga building relationship ya gitu. Uh, oh ada yang harus leave early. Kemudian tahun kedua harus berkembang gitu. Nah, ada yang bikin saya penasaran nih gitu. Gimana kalau ternyata ya uh, teman-teman yang nanti masuk ke pekerjaan pertama tidak mendapatkan atasan yang seperti kamu dapatkan gitu, Le. Kan kebetulan atasan kamu yang pertama kan want to see subordinates-nya grow gitu ya. Gimana kalau ternyata dapat atasan yang ya udah gitu aja gitu, nggak punya sense of apa tuh namanya sense of developing its people gitu. Nah itu gimana? Apa yang harus dilakukan gitu supaya akhirnya kita juga bisa naik tuh tadi ke tahapan yang kedua gitu ya, kita bisa berkembang juga. Oke, oke. Nah, ini sebenarnya aku memang one of kind gitu, bersyukur kita dapat yang kemarin gitu ya, leadnya yang Joshua itu gitu ya, dia benar-benar peduli banget people development setiap tim membernya ya. Tapi ini waktu aku di RH, terus aku dapat juga lead yang memang aku dapet tim member gitu ya, berarti anakku gitu ya, staffku itu tuh dia eh apa ya, terlalu lama di role yang sama tanpa evaluasi gitu. Akhirnya jadi career role-nya tuh lumayan lama nggak ada growth di perusahaan itu, karena memang aku setelah ngobrol-ngobrol lagi, memang budaya perusahaannya, sama kedua dari lead-nya sendiri tuh hanya peduli tasnya selesai gitu, tapi nggak peduli, kurang peduli lah, kurang kurang gitu ya, kurang peduli secara career path dia next 3 years tuh seperti apa. Tapi setelah aku ngobrol sama dia lagi adalah karena
dari dia sendiri tuh juga tidak apa ya, tidak nyantai gitu orangnya. Jadi karena leadnya seperti itu, dianya juga kayak ya udahlah, yang penting kerjanya digaji dulu aja gitu, kayak ya udahlah gue kerja nyaman gitu kan, digaji dulu aja ya. Jadinya karena dari dianya sendiri nggak ada kepentingan itu dan ketemu lead yang seperti itu, jadinya let it blow aja sampai kayak tahu-tahu dia kayak aku ngobrol sama dia tuh udah 4 tahun, terus kayak 4 tahun yuk, 4 tahun yuk, gimana progresnya gitu. Kayak akhirnya baru kayak dia sadar gitu, kayak iya nih di sini kayak udah nggak bisa grow. Akhirnya dia baru cari opportunity grow di tempat lain. Nah, kalau aku mungkin bisa kasih tips kalau misalkan dapet apa ya, dapet lead yang seperti itu, aku sih biasanya lebih make sure ngobrol sama leadnya gitu one on one, kayak tapi dia harus mulai dari dirinya sendiri dulu ya. Kalau diri sendirinya chill dan udah nyaman, ya 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 udah nggak bisa grow juga. Tapi kayak harus kayak ibaratnya diri sendiri nih kayak getting thirsty dulu nih, haus, aduh kak kok kayaknya gue udah setahun kayak begini-begini aja ya. Nah kemarin pas di Traveloka juga sempet tuh kayak udah 3 tahun, kok kayaknya aku kayaknya nggak ini ya, nggak, saya udah beberapa tahun, 3 tahun kok nggak ngegrow ya. Akhirnya aku one on one dulu sama manajerku atau di Traveloka, aku nanya, kak aku udah 3 tahun nih di role yang sama, terus kerjanya begini-begini aja, terus aku ngerasa aku udah mastering ini, aku tuh pengen take bigger projects gitu. Jadi menawarkan diri untuk projectnya. Jadi kayak, kak aku pengen additional project yang bisa naikin skill aku gitu. Kayak apa ya kak yang bisa aku lakuin gitu. Nah akhirnya setelah one on one itu baru tuh mulai dikasih project kecil-kecil, terus naik. Nah ya sisanya ya bonus untuk masalah promote atau enggaknya. Tapi kan secara skillnya naik dulu nih gitu. Somehow ada juga skill yang kayak harus dipelajarin sendiri. Ini cara-caranya gimana ya? Harus kayak nanya ke stakeholder lain, nggak selalu ke lead itu. Jadi bisa belajar dari lead, minta project ke lead, atau bisa belajar ke stakeholder lain kayak nanya, ini mainin analisa Tableau, tools-nya gitu ya, kayak analisa data, gimana sih caranya ajarin dong gitu. Bisa juga nanya ke stakeholder. Oke, jadi sebetulnya harus kembali ke diri kita dulu ya. Apa sih yang Benar, dicari gitu ya? Kalau kita benar. memang mencari karir growth ya, ketika ketemu lead yang seperti itu, kita minta waktu gitu ya one on one. Tapi juga harus melihat uh, organisasinya juga ya, sepertinya apakah memang ada jenjang karir apa tidak, kan ada beberapa perusahaan yang memang nggak clear gitu ya jenjang karirnya. Ya, ya itu juga sih. Ya Itu kan? juga aku Oke, ini setuju. ada pertanyaan dari Jason. Mau tanya terkait pengalaman untuk masuk ke dalam pekerjaan. Apakah apa saja pengalaman yang dilihat di CV? Kepanitiaan itu dianggap atau enggak ya? Atau lebih ke magang? Oke, oke. Nah, kebetulan aku juga lagi nyari intern kan sekarang tuh di area Nobel gitu kan. Nah, aku udah terima nih beberapa CV gitu ya. Yang aku lihat sebenarnya apa sih? To be honest, mungkin tiap lead atau tiap role akan berbeda kali ya. Hmm. Tapi misalnya nih aku sebagai product marketing manager di area Nobel, terus aku mau cari intern untuk product marketing intern. Aku udah tahu nih maunya apa, dan aku tulis itu di requirement LinkedIn-nya. Yang aku cari adalah orang yang bisa misalnya script writing, terus yang udah dari industri beauty, pernah punya pengalaman di industri beauty, terus dia tertarik fashion or tren-tren yang ada sekarang gitu, tren konten, terus bisa storytelling gitu ya, bikin script writing atau bikin tools-tools kayak flyer. Itu aku udah punya nih require-nya. Nah, yang biasa aku lihat apa? Yang pertama dulu yang aku lihat itu adalah pengalaman magangnya dia, atau pengalaman dia pernah kerja di mana aja sih, di industri apa aja sih. Jadi aku lihat pertama, ini industrinya relevan atau enggak, cocok atau enggak. Jadi kalau misalkan aku tadi product marketing intern, aku akan lihat, oh kalau misalkan, ini kan aku area Nobel ya, RH, aku akan lihat, nih kalau dia ada pengalaman dari industri beauty sejenis ya, aku langsung highlight nih, pisahin CV-nya. Oke, aku pisahin dulu nih CV-nya, prioritin satu dulu nih yang ini. Oke, aku punya priority juga dong, aku langsung pisahin nih. Yang ini oke nih, kayaknya pernah dari industri beauty. Oke, pisahin dulu, lihat dulu lagi ke bawah, ini kerjanya ngapain sih, tapi kerjanya nggak sesuai nih.
maksudnya kerjaannya ops banget nih, kurang nih gitu, operasional. Ya udah deh, pisahin tapi nggak belum terlalu priority. Pas ngeliat, oh ini eh nggak dari industri beauty, tapi ada dari product marketing juga nih, dan script writing juga nih dari misalnya dari industri online travel agent gitu kan. Kayak, oh oke deh, boleh. Yaudah kita coba interview dua-duanya, nanti kita compare. Nah, dari situ sebenarnya sebenarnya baru dilihat tuh sisa-sisa tambahannya. Sisa tambahannya apa? Kayak, oh dia pernah organisasi apa aja nih gitu. Baru kayak, oh dia kuliahnya jurusan apa nih, IPK-nya berapa. Jadi nomor satu yang priority yang pertama dilihat adalah satu dia punya industri yang relevan atau enggak dengan pekerjaan yang dicari. Dua, job desk-nya dia pernah ngerjain atau enggak, pernah punya pengalaman atau enggak. Sisanya sih bonus sih. Sisanya lebih ke kayak ke, oh keren juga ya nih dia pernah jadi presidennya Isaac, for example. Oh, berarti mungkin leadership-nya bagus nih gitu. Tapi yang dicari sih lebih pengalaman OJT atau pengalaman magang industri atau skills terkaitnya gitu. Nah, kalau misalkan ternyata kebetulan nih nggak punya gitu pengalaman magang, pengalaman organisasi akan berpengaruh nggak, Le? Sejujurnya akan berpengaruh karena Oke. karena sekarang ya yang daftar magang pun banyak banget gitu. Aku pun terima beberapa CV juga banyak gitu kan. Dan itu dari HR mereka udah seleksi. Dari HR yang ngasih ke aku itu jadi gini, HR itu akan seleksi yang job desk-nya sesuai atau dia pernah industrinya sesuai. Jadi kalau dia nggak ada pengalaman magang yang sesuai, itu kasihan realistisnya adalah itu akan di kedua, ketiga, keempat, ke nomor 10 kan. Jadi itu akan ngefek banget gitu. eh if belum ada pengalaman magang, coba kalau memang misalnya kalian kan ada maksudnya di Prasmul nih ada pengalaman magang waktu semester 7 atau 8. Kalau bisnis ada pengalaman magang semester 1 atau 2 kan. Nah, sebenarnya Prasmul kan nggak yang nol banget nih pengalaman magangnya gitu kan. Pengalaman magangnya udah ada kalau bisnis di semester 1 2, kalau yang jurusan lain di semester 7 sama 8 kan. Jadi kalau aku percaya sih anak Prasmul sih nggak ada yang sampai kosong banget ya, pasti ada. Nah, dari situ kalian lihat, kalau kalian dulu pernah magangnya di, for example, dulu aku Lexus ya, ya aku coba cari aja, apply juga di pengalaman magang otomotif juga waktu itu aku apply, tapi sayangnya nggak accept. Nah, sama bisnis project aku gitu ya, aku anggap itu sebagai pengalaman magang aku gitu. Aku taruh gitu, aku belajar digital product marketing, aku belajar customer life cycle, aku belajar user journey di tech itu seperti apa. Aku taruh loh di CV-ku, walaupun itu bukan magang ya, bisnis project. And alhasil itu yang dilihat sama HR waktu aku ngobrol-ngobrol, waktu aku diterima as product marketing eksekutif di Traveloka. Jadi kayak, oh ya Kak, malah pertanyaannya tuh pertanyaan yang kayak dia lebih tanya aku waktu aku bisnis project itu, waktu aku bisnis project tech company, tech itu. Jadi bisnis project aku tuh waktu itu tech, bikin website kan, bengkelbro.com, tapi sekarang udah mati gitu eh domainnya. Nah, dari situ pertanyaan dari situ dan alhasil aku bisa jawab gitu. Jadi aku percaya sih anak-anak Prasmo sih nggak yang kosong banget ya. Tapi kalau misalkan kosong banget nih, coba mulai dari kenalan-kenalan sih, kenalan-kenalan untuk masuk ke internnya. Apapun intern itu yang memang menurut kalian, misalnya kalian mau tekunin di misalnya di marketing ya, kalian coba tanya yang intern-intern di marketing ke kenalan-kenalan kalian. Nggak usah pilih-pilih gajinya dulu, perusahaannya dulu, apa dulu, ambil aja dulu. Gitu. Oke, jadi project pun sebaiknya dimasukkan dalam CV ya, karena Iya. eh, ya kan melalui banyak proses dan harusnya kalau yang mengerjakan sendiri akan bisa menceritakan satu wawancara ya, Le ya. Iya, kalau ngerjain sendiri ya. Iya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih teman-teman buat Leoni? Kalau menurut kamu sendiri ya, Le, apakah tempat kerja pertama itu sangat penting untuk menentukan eh, keberlangsungan dan perkembangan karir kamu ke depannya? Bukan tempat kerjanya sih kalau menurut aku ya, tapi lebih ke eh bidang pekerjaannya gitu. Karena
kayak tadi gitu yang aku bilang, kalau aku udah kebayang nih, aku tuh sukanya marketing, kayak aku nggak bisa deh masuk finance gitu kan. Hmm. Aku suka dunia kreatif gitu, suka suka apa maksudnya dunia kreatif, dunia marketing, jualan gitu kan. Nah, karena aku tahu itu, aku pekerjaannya tempatnya dimanapun juga, kalau kalian lihat aku juga dari industrinya Beda pisah-pisah kan, ya, iya betul. beda-beda dari education, Prasmul, terus pindah ke Traveloka, online travel agent, pindah lagi ke ini ke sekarang beauty clinic gitu kan, Gitu. beda-beda kan, tapi yang kalau kalian lihat garis-garis poinnya sama Lurusnya. adalah job desk-nya, brand Mm-mm. eksekutif, produk marketing, akhirnya produk marketing manager gitu. Yang kalau aku lihat yang paling penting tuh bukan tempat kerjanya, tapi kayak lebih ke skill-nya nanti yang kalian mau kuasain tuh apa, karena akan sulit kalau misalkan kalian dari marketing nih tiba-tiba baru mau ke finance. Nah, itu Hmm. mesti kalian ambil sertifikasi lagi atau apa buat pindah kerja gitu. Maksudnya pindah bidangnya begitu. Paling Oke, penting sih daripada tempat kerjanya job desk-nya sih. oke, ada pertanyaan lanjutan dari Jason. Selanjutnya, apakah kepemilikan usaha prior business ownership juga berpengaruh terhadap career advancement? Misalkan jika bekerja di perusahaan sendiri selama 3 tahun sebelum mencari kerja guna menambah skill dan experience. Ngefek, ngefek banget. Itu yang aku tadi cerita. Jadi aku kan bisnis project ya. Ibaratnya bengkel bro, bisnis project itu yang bengkel bro itu aku kerjain 1 tahun kan. Di situ aku bilang, ya aku nggak bilang chief marketing officer ya, karena kalau buat di mata HR atau kayak, chief marketing officer apa nih gitu. Aku bilangnya di situ kayak product marketing intern gitu. Nah, aku masukin itu yang bisnisku itu sendiri. Aku masukin kerjaanku ngapain di situ, ngitung apa gitu ya, eh ngitung apa gitu. Aku masukin skill yang berguna apa, tapi aku masukin yang cuma relevan. Jadi ibaratnya yang dicari di role LinkedIn-nya apa, ya aku masukin yang relevan aja gitu. Yang tinggal aku paraphrase kalimatnya, terus aku ada masukin hasilnya, results kuantitatifnya. Jadi penting banget di CV, kalian gak cuma masukin apa aja yang kalian kerjain, tapi kalian masukin juga results kuantitatifnya apa sih dari apa yang kalian kerjain gitu. Banyak kok AI yang buat ngenilai screening CV kalian. Aku tuh dulu waktu fresh grad pakainya resume Wordit. Kalian bisa pakai resume Wordit. Jadi kayak aku masukin PDF-ku, terus nanti dia akan kasih keterangan ya, oh ini kurang kuantitatif, oh ini berantakan, oh ini bahasanya kurang powerful, too much repetition gitu. Jadi dia akan kasih. Jadi aku kalau masukin di CV tuh semua career, intern yang berhubungan industrinya ataupun job desk-nya aku masukin semua di situ. Terus aku masukinnya tuh nggak cuma apa ya, nggak cuma apa yang aku kerjain. Jadi aku bilang misalnya gini, aku campaign manage campaign on media user journey untuk mengurangi drop, untuk meningkatkan conversion rate orang dari select hotel ke booking hotel, dan it resulted to misalnya ya 20% conversion rate month on month gitu. Jadi aku masukin results-nya apa secara kuantitatif. Itu penting banget sih. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak teman-teman? Kayaknya udah nggak ada nih yang mau nanya. Oke, kalau gitu thank you so much Leoni untuk sharingnya. Semoga juga insightful buat teman-teman di sini. Tadi sempat ada yang angkatan 2023 juga yang join gitu ya. Jadi semoga lebih kebayang gitu nanti di tahun keempat mau gimana gitu. Dan untuk teman-teman yang sudah mau lulus semakin uh, apa ya dapat input nih untuk siap-siap karena memang tadi betul banget kalau ada hal-hal yang tidak diajarkan di kampus ya Le ya. Bener Yang banget. gitu kalau eh, nggak diceritain nih sama yang sudah mengalami, kita kan jadi juga blindsided gitu ya. Jadi kita pas masuk dunia kerja kayak, oh gini banget gitu. Nah, hopefully ini insightful buat teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. And we'll see you again in next opportunity kali Le ya. Gitu. Thank you so much sudah ngebantu sesi hari ini dan tadi Sure. sudah ada feedback linknya juga di kolom chat. Minta tolong diisi. Oke, thank you semuanya and have a great rest of the day. Selamat berbuka buat yang berbuka juga ya. Thank you. See you, Le. Thank you semuanya. See you. Thank Bye-bye. you, Bye-bye. Good Le. luck. Bye-bye. Thank you.